Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017 dengan jadwal ini namun tidak pernah dibalas. Pada pembahasan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-65. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan diperlihatkan Piccolo yang masih berhadapan dengan makhluk misterius yang pada episode sebelumnya. Terlihat kalau monster misterius itu sedang memasang kuda-kuda untuk menembakkan Kamehameha ke arah Piccolo. Piccolo yang melihat kalau monster misterius itu sedang memasang kuda-kuda yang tak asing baginya, yaitu kuda-kuda Kamehameha, membuat Piccolo menjadi cukup terkejut karena monster itu juga bisa menembakkan Kamehameha selain Goku dan juga para Z-Factor lainnya. Setelah energi Kamehameha yang dikumpulkan oleh monster itu terkumpul, monster itu segera menembakkan jurus Kamehamehanya ke arah Piccolo. Alhasil terjadi ledakan yang cukup dahsyat di tempat itu. Namun pada insiden itu Piccolo berhasil menghindari serangan dari monster itu. Namun tiba-tiba monster itu langsung muncul di belakang Piccolo dan segera mendekap tubuhnya yang membuat Piccolo tidak bisa bergerak. Setelah itu monster itu segera menusukkan ekornya yang sangat tajam ke arah tangan kiri dari Piccolo dan segera menyerap saripati energi milik Piccolo. Di saat monster misterius itu sedang menghisap energi milik Piccolo, tiba-tiba muncul beberapa tank dan juga salah satu tentara yang akan segera menghampiri monster misterius itu yang sedang menghisap energi milik Piccolo. Tentara itu segera meminta kepada monster misterius itu untuk segera menghentikan tindakannya dan segera menyerahkan dirinya ke pemerintahan. Namun terlihat monster misterius itu tidak mau menggubris permintaan dari tentara itu dan malah menembakkan energi laser dari matanya. Alhasil tentara-tentara itu segera menembakkan meriam-meriam yang berada di tank mereka ke arah monster misterius itu yang sedang menghisap energi milik Piccolo. Walaupun telah menerima serangan yang sangat banyak dari militer, terlihat kalau monster itu masih baik-baik saja. Setelah itu jenderal dari pemimpin pasukan itu segera meminta kepada pasukannya untuk menembakkan rudal-rudal mereka. Namun terlihat rudal-rudal itu mampu dikembalikan oleh monster itu. Alhasil rudal-rudal itu langsung mengendarai seluruh militer yang ada di bawahnya. Setelah memberi pelajaran kepada para pasukan militer, akhirnya monster misterius itu terus menghisap saripati energi milik Piccolo sampai-sampai membuat Piccolo menjadi sangat kesakitan. Namun di saat Piccolo sedang terdesak, dia berhasil membebaskan diri dari monster itu dengan usaha yang cukup keras. Setelah Piccolo berhasil melepaskan dirinya dari tangkapan monster misterius itu, terlihat kalau tangan kiri milik Piccolo menjadi layu akibat energinya telah dihisap oleh monster itu. Setelah melihat keadaan dari tangan Piccolo seperti itu, terlihat kalau monster itu cukup sombong karena Piccolo kemungkinan sudah tidak bisa lagi untuk bertarung melawannya. Setelah itu Piccolo pun meminta kepada monster itu untuk segera memberitahu identitasnya karena Piccolo bisa merasakan kalau monster itu memiliki energi milik Goku dan juga Frieza dan juga para Z-Factor lainnya. Bahkan monster itu juga bisa menembakkan Kamehameha. Setelah itu monster tersebut segera memberitahu kalau namanya adalah Cell, dimana dia adalah manusia buatan yang dilahirkan dari komputer yang digunakan oleh Dr. Gero. Mendengar nama dari Dr. Gero membuat Piccolo menjadi cukup kesal karena lagi-lagi ulah ini semua adalah dari Dr. Gero. Cell pun segera melanjutkan ceritanya kalau dahulu kalau Dr. Gero telah mengumpulkan sel-sel daya tempur atau kekuatan dari para kesatria terhebat atau Z-Factor dan menggabungkannya dengan sel manusia buatan yang telah ia ciptakan. Namun karena percobaan tersebut memakan waktu yang sangatlah lama, akhirnya Dr. Gero menghentikan percobaan tersebut. Walaupun Dr. Gero telah menghentikan percobaannya tersebut, tetapi
komputer milik Dr. Gero terus melanjutkan percobaan yang telah dilakukan oleh Dr. Gero sebelumnya. Setelah itu Piccolo bertanya kepada Cell bagaimana cara Dr. Gero bisa memata-matai mereka karena dirinya sama sekali tidak melihat siapapun yang mencurigakan selama ini. Setelah itu Cell pun segera memberitahu Piccolo kalau Dr. Gero memata-matai mereka menggunakan robot mata-mata yang sangat kecil. Setelah itu Cell pun meminta kepada Piccolo untuk melihat robot mata-mata yang ada di sampingnya. Terlihat kalau robot mata-mata itu sangatlah kecil, kecilnya sama seperti lalat. Piccolo yang kesal pun segera menembakkan energi laser ke arah robot mata-mata itu untuk menghancurkannya agar tidak mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Setelah menghancurkan robot mata-mata itu, Piccolo bertanya kepada Cell apa alasan Cell datang ke masa lalu. Setelah itu Cell pun mengatakan kalau dirinya ingin memiliki bentuk sempurna, namun dirinya harus bergabung dengan dua makhluk yang sangat istimewa, yaitu robot chip atau manusia buatan ciptaan dari Dr. Gero, yaitu Android 18 dan juga 17, baru dirinya bisa mencapai bentuk sempurna. Dan alasan lain kenapa Cell pergi ke masa lalu adalah karena di masa depan Android 17 dan juga 18 sudah tidak ada karena kemungkinan besar sudah dilenyapkan oleh Trunks. Namun beruntungnya Cell karena dia berhasil menemukan mesin waktu milik Trunks. Sebelum Trunks pergi ke masa lalu, Cell pun menghampiri Trunks dan membunuhnya. Setelah itu Cell pun segera mengambil mesin waktu milik Trunks dan segera kembali ke masa lalu untuk bergabung dengan Android 18 dan juga 17. Setelah itu Cell pun segera mengatakan alasannya kenapa ingin mencapai bentuk sempurna, karena dirinya ingin mendapatkan kekuatan yang di luar batas atau di luar nalar. Piccolo bertanya kepada Cell kenapa Cell menginginkan kekuatan yang sangat besar itu. Cell pun mengatakan kalau dirinya telah memiliki kekuatan yang sangat besar tersebut, dirinya ingin menjadi orang yang terkuat di alam semesta dan tidak ada yang akan bisa menandinginya. Bahkan sekarang di dalam diri Cell mengalir darah dari bangsa Saiyan, Frieza, bahkan Piccolo. Setelah mendengar semua penjelasan Cell tentang identitas Cell sebenarnya, Piccolo pun segera mencabut tangan kirinya yang sudah layu dan segera menumbuhkan tangannya kembali menggunakan kemampuan regenerasinya. Hal itu membuat Cell menjadi cukup terkejut karena dia berpikir Piccolo akan kalah. Setelah menumbuhkan tangannya seperti sedia kala, Piccolo mengatakan kepada Cell kalau dirinya tidak akan pernah membiarkan Cell sampai mencapai bentuk sempurnanya. Tak lama setelah itu mereka pun segera memasang kuda-kuda untuk segera melanjutkan pertarungan mereka. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Vegeta yang terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi karena dia merasakan kekuatan yang sangat kuat yang sedang bertempur. Vegeta berniat untuk pergi ke tempat itu untuk melihat pertarungan antara siapa melawan siapa. Scene berpindah ke pertarungan antara Cell melawan Piccolo. Terlihat kalau mereka sudah memasang kuda-kuda untuk segera melanjutkan pertarungan mereka yang tertunda sebentar. Tiba-tiba kita akan diperlihatkan Krillin dan juga Trunks yang telah sampai ke pertarungan antara Piccolo melawan Cell. Di saat Trunks mengamati pertarungan mereka berdua, Trunks pun menyimpulkan kalau Cell ini adalah penyebab dari semua masalah yang telah ada. Setelah melihat kalau Piccolo mendapat bala bantuan dari para G-Factor, Cell berniat untuk melarikan diri dari tempat tersebut karena dirinya yakin tidak akan bisa mengalahkan mereka bertiga. Setelah itu Cell pun segera menggunakan jurus Taioken Silau Man untuk membuat mereka buta sementara dan segera melarikan diri dari tempat itu. Setelah Cell menggunakan jurus Taioken Silau Man milik Tenshin Han, alhasil para G-Factor sekarang telah kehilangan jejak dari Cell dan mereka pun berusaha untuk mencari keberadaan Cell dengan merasakan energi ki miliknya. Scene berpindah ke tempat Cell. Terlihat kalau Cell berhasil melarikan diri dari para G-Factor dan dia segera menyembunyikan aura ki-nya agar tidak bisa dilacak oleh para G-Factor. Setelah berhasil lolos dari para G-Factor, kali ini Cell berniat untuk pergi ke
sebuah kota agar dirinya bisa menambah energinya dan bisa melampaui kekuatan dari android nomor 17 dan juga yang lainnya. Singkat cerita, Cell pun sampai di sebuah jalan dan melihat papan petunjuk jalan sampai ke kota. Di saat Cell sedang melihat petunjuk jalan tersebut, tiba-tiba ada sebuah bis yang melintas di tempat itu dan hampir menabrak Cell. Namun bis tersebut berhasil menghindar. Tak lama setelah itu, si supir bus pun segera memarahi Cell akibat berdiri di tengah jalan dan segera meminta kepada Cell untuk menyingkir. Namun Cell sama sekali tidak menggubris permintaan dari supir itu. Tak lama setelah itu, penumpang dari bis tersebut yang ternyata adalah para pemain bisbal yang memiliki tubuh kekar segera turun dari dalam bis untuk memberikan Cell pelajaran akibat telah menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba Cell pun langsung menyerang dua dari penumpang bis tersebut yang membuat mereka berdua langsung pingsan. Alhasil para pemain bisbal itu segera memasang teknik bertarung mereka untuk menghadapi Cell. Cell pun segera meluncur ke arah para pemain bisbal itu untuk segera menghajarnya. Namun terlihat kalau Cell tidak ingin menghabisi mereka dan hanya ingin menyerap energi mereka. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan Piccolo yang sangat marah akibat dia telah kehilangan jejak dari Cell dan segera meningkatkan aura kekuatannya. Tak lama setelah itu Vegeta telah sampai ke tempat tersebut, namun dirinya telah terlambat karena Cell telah melarikan diri dari tempat itu. Singkat cerita, Vegeta pun segera menghampiri Piccolo dan segera menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Piccolo pun mengatakan kepada Vegeta kalau Tenshinhan sebentar lagi akan datang kemari dan dia akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kalau Tenshinhan telah datang. Vegeta segera bertanya kepada Piccolo kenapa daya tempur Piccolo bisa meningkat sangat pesat. Terang pun segera menjelaskan kepada Vegeta kalau Piccolo telah bergabung kembali dengan Dewa Kami. Hal itu membuat Vegeta menjadi cukup terkejut karena kekuatan dari Piccolo saat ini telah jauh melampaui kekuatan Super Saiyan miliknya. Tak lama setelah itu, Tenshinhan telah datang ke tempat tersebut. Krillin pun segera meminta kepada Piccolo untuk segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Setelah itu, Piccolo pun segera menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya dan segera menceritakan siapakah sebenarnya monster tersebut. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan kalau setelah selesai menghisap seluruh kekuatan dari para pemain bisbal itu, bahkan si sopir dari bus itu juga tidak luput dari Cell yang menghisap kekuatannya juga. Singkat cerita, setelah Cell berhasil menghisap energi dari para pemain bisbal dan juga supirnya, Cell pun telah sampai ke kota tersebut dan dia berniat untuk segera menghisap energi dari penduduk kota itu agar kekuatannya bisa jauh lebih kuat dari android nomor 18 dan juga 17. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 65 pun bersambung di sini. Siapakah yang bisa menghentikan Cell dari kekuatannya yang sangatlah mengerikan? Dan apakah Cell akan berhasil menyerap seluruh energi dari para penduduk di kota tersebut? Kita tunggu saja jawabannya di episode selanjutnya. Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.